Silakan duduk, Bapak Saudara. Wah. Tuhan tuh baik ya. Waduh, belum semua nih kayaknya. Tuhan tuh baik ya. Yes. Nah gitu, Bu Intan di belakang. Amin. Wah. Saya memulai dari mana ya? Kayaknya gak pengen berhenti ya. Kita akan coba buat 1 minggu di mana isinya cuma nyembah aja, ya, cuma nyembah aja, ngalamin Tuhan, amin. Saya menangis sekali waktu momen penyembahan kita, karena Tuhan Yesus begitu baik. 1, yang kedua, waktu Tania mendoakan Tante Steri, wow. Buat saya itu doa yang sangat jujur sekali. Bagaimana seorang cucu menghendaki kesembuhan untuk omanya. Jadi siapapun kita saat ini yang mungkin belum tahu, Tante Steri sedang berada di HCU, kita topang selalu dalam doa ya. Yakin dan percaya kesembuhan terjadi, amin. Di atas daripada itu, Tuhan yang berdaulat. Ya, saudara. Siapa yang tadi memperhatikan singer-singer 2 di sini? Ada yang berbeda nggak sama singer-singer kita hari ini? Mantap ya Tante ya. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya. Tadi saya lihat di sini Virgin. Asik. Jelly di sini nggak mau kalah ya kan? Ya, saya yakin dan percaya sesuatu yang baik yang boleh kita ingatkan sama-sama di fellowship kemarin ya. Ya Virgin ya, bagus. Karena Bit suka sekali ngeliat Virgin nyembah hari ini, suka sekali. Ya. Kok kesannya tegang sekali ya Bapak Ibu Saudara ya? Kita bahas yang santai sedikit ya. Waduh, di belakang Christian Leonardo bilang tegang banget ini kayaknya nih. Gimana Bapak Saudara? Pemilihan suara kemarin? Hasilnya seperti yang diharapkan? Waduh. Pak Didi, suara saya di monitor tolong dikecilin. Buat saya Bapak Saudara, siapapun yang nanti menang, pasti kita doakan, kita topang, Tuhan yang tuntun, amin. Siapapun yang menang, ya. Waduh, jangan sampai gini. Wah, yang menang bukan pilihan saya nih. Ya udah deh, saya terus mengkritik di Facebook. Wah, monitornya kecilin Pak di saya. Mengkritik terus di Facebook. Waduh, masa presiden gini, masa gini. Wah, enggak gitu ya. Saya yakin percaya itu enggak ada di VOT. Di luar sana juga enggak ada. Ya, amin, amin. Ada tertulis, usahakanlah kesejahteraan bangsamu. Iya, sebelum pemilu gunakan hak pilih kita. Iya, tapi setelah kita melakukan pemungutan suara, tugas kita tinggal mendoakan. Siapapun pemimpinnya, doakan yang terbaik. Amin. Ya, Bapak Saudara, dunia ini membawa manusia untuk terus kompetitif, untuk terus konsumtif, ya. Iklan-iklan di luar sana banyak sekali menggiring opini kita supaya kita lebih lagi dan lebih lagi. Oh, kalau kamu beli produk ini kamu bisa lebih lagi, kamu bisa produk ini kamu bisa lebih lagi, kalau kamu produk ini kamu bisa lebih lagi. Wah, sampai akhirnya beberapa hal yang harusnya menjadi keinginan kita akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Ya, Saudara, puji Tuhannya saya tidak menggunakan skincare apa-apa, jadi saya tidak perlu sikut-sikutan dengan promo-promo di sosial media ya, di e-commerce ya. Saya nggak tahu tuh Nia pakai nggak kira-kira ya, tapi saya nggak ngeliat mukanya. Oke, ya. Poinnya adalah
Di luar sana, dunia ini mendorong kita, membawa kita untuk hidup secara konsumtif, untuk hidup secara kompetitif. Lagi. Kita di titik ini, lagi. Ya, terus sampai akhirnya, waduh, rasanya kok saya nggak cukup ya. Padahal faktanya, kebutuhan itu nggak selalu keinginan kita, dan keinginan itu nggak selalu tentang kebutuhan kita. Saya ulangi sekali lagi, tidak semua hal yang diinginkan adalah kebutuhan kita. Tidak semua hal yang diinginkan adalah kebutuhan kita. Kita pengen A, B, C, belum tentu butuh. Ya. Tapi juga tidak semua hal yang dibutuhkan adalah keinginan kita. Ya. Kita butuh A, B, C, tapi kita nggak ingin. Contohnya apa? Kemarin di MDPJ, Pak Niko jelas sekali ngomong, teguran, didikan, ya. Beberapa di antara kita mungkin gak suka ditegur, beberapa di antara kita gak suka dididik, tapi itu dibutuhkan. Kita gak ingin ditegur, tapi itu dibutuhkan. Pak Niko kemarin jelas sekali bilang, yang namanya murid, itu memang pasti diajar, dididik. Di dalamnya ada teguran. Ya. Jadi kebutuhan dan keinginan itu dua hal yang berbeda, Bapak Saudara. Dua hal yang sangat berbeda. Permasalahannya saat kita nggak bisa membedakan yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Nah, ini bahaya. Saat kita nggak bisa tahu ini kebutuhan saya atau keinginan saya, ini keinginan saya atau kebutuhan saya. Saat kita nggak bisa bedain itu, ini bahaya. Ujung-ujungnya kita akan selalu merasa nggak cukup. Kayaknya nggak cukup nih. Kayaknya saya butuh ini deh. Kayaknya saya butuh ini deh. Kayaknya saya butuh ini deh. Padahal nggak semuanya itu kebutuhan kita. Oh, Ardi di belakang udah ngaku. Iya. Ya, saudara ya. Dan Tuhan itu menghendaki kita untuk merasa cukup. Amin. Oleh karena itu, boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Hari ini kita akan bahas cukup di dalam Kristus. Ya, saudara. Saudara, saya pelajari ya, bahkan di dosa pertama, ya saudara ya, tadi waktu di VOP membahas Adam dan Hawa gitu ya, aduh saya seneng sekali kalau ngebahas Adam dan Hawa, karena kayak waktu retreat kita terakhir ya, Pastor James bilang bahwa di sepanjang Alkitab ke belakang itu upaya Allah untuk mengembalikan kita ke beberapa lembar awal. Upaya Allah mengembalikan kita ke keadaan semula saat kita dekat sama Tuhan, saat kita berjalan sama Tuhan. Ya. Dosa pertama Adam dan Hawa itu saya pelajari salah satu alasannya terjadi karena adanya rasa nggak cukup. Boleh next. Di Kejadian 3 ayat 3 sampai 5 dikatakan seperti ini. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, perhatikan, di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu, oke. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Wah, emang sih, mohon maaf bahasa saya, si paling sotoy ini ya. Si paling sok tahu nih, Tuhan udah bilang pasti mati. Masih bilang aja, kamu gak akan mati gitu ya. Ayat kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka. Lihat ini. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca satu artikel kesaksian. Di situ dijelaskan bahwa kenapa ya kaum perempuan itu selalu dipersalahkan atas kejadian ini. Kenapa selalu nyalahin Hawa sih? Kristus senyumnya langsung. Ya. Oh, saudara, saya mau bilang gini, iblis memang menggoda Hawa. Tapi saya yakin dan percaya saat itu terjadi, Adam pun ada di situ. Jadi dua-duanya salah. Jadi jangan pernah lagi ada yang ngomong, ini gara-gara perempuan sih. No. Sama-sama. Dua-duanya ada di situ.
Bahkan menurut saya yang lebih parah, Tuhan tuh ngomongnya ke Adam loh. Benar karena perintah untuk jangan makan tuh diberikan kepada laki-laki. Ya, waktu saya baca di artikel itu di bawahnya langsung komennya banyak, perang langsung, perang antar gender, yang laki ngebela yang laki, tapi kan gini. Yang perempuan juga, oh tapi kan gini. Wah, saya baca, wah seru nih. Seharian nggak beres-beres nih, banyak banget komentarnya soalnya. Ya, saudara ya. Saya mau bilang bahwa dua-duanya salah. Oleh karena itu, saya selalu bilang, dalam rumah tangga, dalam sebuah hubungan, setiap ada permasalahan, setiap ada pertengkaran, dua-duanya pasti salah. Pasti ada porsi salahnya. Gak mungkin kamu bertengkar, gak mungkin kita bertengkar kalau kita pun gak ada porsi salahnya. Urusan yang mulai siapa, urusan belakangan beda lagi. Tapi saat konflik terjadi, saat masalah terjadi, apalagi dalam rumah tangga, dua-duanya salah ya Bapak Ari. Mana? Oh di sini. Oh iya. Mohon maaf. Ibu Via mana Ibu Via ya? Oh iya Bu. Oke. Ya saudara, dua-duanya pasti salah. Ya, saudara ya. Yuk kita kembali yuk. Di sini dikatakan gini, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya mau bilang, iblis menyiratkan bahwa kamu tuh bisa lebih lagi loh. Kamu tuh bisa seperti Allah loh. Kalau dikatakan kamu bisa seperti Allah, berarti saat ini ya kamu masih bisa upgrade naik lagi loh. Masih bisa naik ke atas loh. Padahal saya yakin dan percaya pada awal yang diciptakan, kehidupannya udah sempurna. Udah sempurna pasti. Tapi siasat iblis mengatakan kamu bisa naik lagi nih. Kamu bisa lebih lagi nih. Dan manusia melihat menjadi lebih itu selalu lebih baik. Menjadi lebih itu selalu lebih baik. Dan mulai merasa tidak cukup. Kayaknya gak cukup deh jadi kita kayak gini aja nih. Kayaknya gak cukup deh. Kayaknya kita bisa lebih lagi deh. Ya saudara. Dan saat kita merasa gak cukup, ucapan syukur hilang dalam hidup kita. Saat kita ngerasa kurang, saat kita ngerasa gak cukup, gak mungkin kita bisa mengucap syukur. Gimana mau mengucap syukur? Orang kurang, orang gak cukup kok. Ya saudara. Dan saat ucapan syukur hilang, nah dalam hidup kita, dosa kelihatannya menarik. Gak percaya? Kita kembali di ayat ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Di ayat ketiga, kita udah bilang bahwa pohon itu ada di tengah-tengah Taman Eden. Saya yakin dan percaya setiap hari juga dilewatin. Adam dan Hawa mungkin lagi main sama anak harimau ya kan, lucu. Ngelewatin pohon itu, oh ya udah lewat aja. Pohon itu di tengah loh ya. Jadi saya yakin dan percaya pasti kelihatan terus setiap hari. Tapi kenapa setiap hari nggak pernah terfikirkan dan kenapa setiap hari nggak pernah melihat bahwa pohon itu menarik? Kenapa? Karena hari-hari sebelumnya mereka merasa cukup. Nggak pernah ada merasa saya nggak cukup, nggak ada. Karena mereka bisa mensyukuri apa yang ada. Tapi waktu iblis masuk, dibilang kamu nggak cukup nih. Kamu harus lebih lagi nih. Saat itu dosa kelihatan menarik. Saat itu pohon itu kelihatan menarik. Amin. Ya. Bapak saudara ya. Saat itulah dosa terlihat menarik. Melawan kehendak Tuhan, melawan perkataan Tuhan. Kayaknya boleh deh. Saya bilang apa? Mulai kompromi. Kayaknya boleh deh. Kayaknya kalau satu boleh deh. Kayaknya kalau segigit boleh deh. Gitu kan ya. Siasat iblis kan gitu ya, menggoda kita ya. Kita nggak akan mungkin jatuh ke dosa-dosa yang besar, saudara. Nggak mungkin. Ngerampok bank, nggak mungkin. Saya nggak mungkin ngelihat di sini ada yang ngerampok bank, nggak mungkin. Tapi ngambil uang 10.000, mungkin nggak? Siasat iblis itu nggak langsung ngebelokin, bas nggak. Waktu kita lurus, digeser sedikit-sedikit. Boleh kok ini sedikit. Boleh kok ini sedikit, sampai akhirnya kita udah gak ke depan, kita udah belok nih. Boleh kali kalau satu ya, iya kalau satu boleh kali ya, boleh kali kalau segigit ya, iya kalau segigit boleh ya, ya udah coba deh.
kompromi sama dosa. Ya, Bapak Saudara. Saat ucapan syukur hilang, kita terbuka sama dosa. Kita defenseless, nggak ada dinding pertahanan. Karena saya ingin percaya ucapan syukur itu seperti tembok yang melindungi kita dari dosa. Dosa apa? Yang pertama, kecemburuan. Ya. Kalau kita ngerasa cukup, kita nggak akan cemburu ngeliat apa yang orang punya. Amin. Apalagi iri hati, ya, keserakahan, gosip. Oh, kalau saya ngerasa cukup, saya nggak mungkin mengingini punya orang lain terus nggosipin kayaknya dia kemarin tuh perasaan dia, kok bisa dapat ini ya, kenapa ya, kok handphonenya ganti-ganti terus tiap minggu ya. Saat kita bisa mengucap syukur akan apa yang kita punya dalam kehidupan kita, capek, nggak tertarik kita gosipin orang, ya. Berikutnya dosa apa? Mengingini barang orang lain, ya, Saudara. Next, pertanyaannya, kenapa kita merasa nggak cukup? Simple, menjadikan dalam konteks kita hari ini ya, menjadikan hidup orang lain sebagai standar hidup kita. Wah, menjadikan hidup orang lain sebagai standar hidup saya. Ini, ya, Saudara ya. Kalau saya melihat siapa contohnya? Andrew. Kalau saya melihat Andrew enak ya. A, B, C. Dipakai sebagai standar hidup saya. Kok saya nggak gitu ya? Kurang nih saya nih. Nggak cukup nih berarti nih. Mulai konflik. Mulai nggak bisa ngucap syukur. Gimana ngucap syukur? Orang kurang. Standar kurangnya apa? Orang lain. Gimana ceritanya? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Menjadikan hidup orang lain sebagai standar hidup kita. Nggak bisa. Media sosial saat ini, wow. Saya selalu bilang sama anak-anak muda ya, bijak menggunakan sosial media. Bijak. Karena gak semua yang kita lihat di sosial media itu real. Gak semua itu nyata gitu. Gak semuanya benar. Yang bahaya adalah saat kita mengambil sesuatu yang gak benar itu, kita cap sebagai, oh harusnya seperti ini nih. Oh di umur saya yang 29 tahun, harusnya saya sudah A, B, C. Kenapa? Iya soalnya sih ini juga gitu nih. Umur 29 tahun udah A, B, C. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Waduh, coba colek kiri kanannya bilang, jangan ngantuk, jangan ngantuk. Jangan ngantuk, jangan ngantuk, coba. Waduh. Ya, Saudara ya. Contoh kita punya gaji nih sebulan nih. Kita punya gaji sebulan. Besar. Cukup kok, cukup. Untuk sebulan kita ini cukup. Untuk nabung malah cukup. Tapi saat kita lihat kiri kanan kita, punya gaji lebih besar lagi. Wah, kok kayaknya gaji saya gak gede-gede banget ya kayaknya. Dibanding dia. Kok kayaknya gak cukup nih ya, dibanding dia. Ya. Saat kita punya motor ya Saudara ya. Motor itu bisa mengakomodir semua kebutuhan kita. Semua kebutuhan kita bisa kok pakai motor itu. Tapi saat kiri kanan punya mobil, kayak gak cukup ya. Kayak kurang ya. Jangan salah paham ya, jangan salah sangka ya. Gak apa-apa kita berdoa untuk sesuatu yang lebih baik itu gak apa-apa. Kalau saat ini kita punya motor berdoa untuk mobil itu gak apa-apa, boleh. Tapi, andai kata pun saat ini Tuhan belum kasih, jangan ngomel. Jangan ngeluh. Jangan bilang Tuhan kok gak adil. Enggak. Amin. Berdoa minta sesuatu boleh. Tapi andai kata pun belum dikasih, tetap syukuri apa yang ada. Tetap syukuri apa yang ada. Ya. Kalau kata-katanya gini, I want more. I want more of Jesus boleh. I want more yang lain, hati-hati. Bukan gak boleh, tapi hati-hati. Amin. Ya Bapak Saudara ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana sih cara kita memiliki rasa cukup? Saya akan membagikan 2 poin aja dengan cepat ya Bapak Saudara ya. Bagaimana cara kita memiliki rasa cukup? Boleh next. Yang pertama, percaya bahwa apapun yang terjadi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sangat familiar kan? Ayatnya sangat familiar kan? Oh langsung ada yang tepuk kakinya temennya nih. Ini buat kamu nih. Buat kamu nih. Kalau ada yang kayak gitu langsung sikut aja. Enggak ya. Di Roma 8 ayat 28 dikatakan gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya nggak akan bahas tentang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu topik bahasan beda lagi. Tapi saya yakin dan percaya kita semua terpanggil dan mengasihi Allah. Amin. Oleh karena itu berarti Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ya. Segala sesuatu loh. Segala sesuatu. Berarti ya Allah turut bekerja dalam segala keberhasilan untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala kegagalan untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala kesedihan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Bahkan Allah turut bekerja dalam segala kehilangan untuk mendatangkan kebaikan. Kan segala hal, segala sesuatu, baik buruk di mata kita, semua Allah bekerja di dalam itu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, saudara. Jadi jangan bilang lagi seperti ini saat ada masalah. Tuhan kok tinggalin saya? Ya, Tuhan kenapa engkau meninggalkan saya? Ya, saudara, Tuhan tuh nggak ninggalin kita. Ya, Tuhan sedang bekerja melalui masalah kita untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kalau saya mau tarik lagi, saya mau bilang bukan Tuhan juga sih yang kasih kita masalah. Kadang-kadang ya, bahkan hampir selalu lah, masalah itu datang karena siapa? Karena kita sendiri. Yes. Amin. Kadang-kadang keputusan-keputusan kita loh yang bikin jadi masalah. Amin apa amin? Aminnya berat, nggak apa-apa ya. Ya, saudara ya. Saya diingatkan waktu kemarin Pak Niko membahas tentang pemurnian. Saya pelajari emas itu ya, emas yang sangat berharga, emas yang sangat indah itu memang proses untuk menjadi indahnya itu harus dimurnikan di dalam api ya. Bapak saudara ya, dan itu pasti sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya. Maksudnya kalau kita dianalogikan sebagai emas itu. Tapi pertanyaannya, waktu pemurnian emas itu ya, pemiliknya di mana? Apakah gini, ini emas nih, oh harus saya murnikan dalam tungku api, saya masukin ke dalam api terus saya tinggal? Ini sesuatu yang berharga loh. Ini sesuatu yang berharga loh. Saya yakin percaya waktu dia dimasukkan ke dalam tungku itu, pemurninya yang melakukan itu nungguin deket situ. Nggak jauh, nggak ditinggal. Dalam proses apapun kita nggak pernah ditinggal. Tuhan ada di situ kok. Tuhan tuh ngeliat kok. Amin, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Bapak saudara, tapi kan mungkin kita ngomong gini, tapi waktu di proses tuh nggak enak, memang nggak enak. Saya ingat nih, ini terlintas spontan sekali. Beberapa waktu yang lalu, saya dan Glory cukur rambut Geva. Karena saya udah lihat rambutnya udah terlalu panjang, dia bergerak sedikit udah keringetan. Kalau udah keringetan, udah gatel, udah susah, udah gak enak tidur. Kesian kita ngelihatnya. Apalagi kalau kita lagi naik motor terus kena angin-angin, itu rambutnya nusuk ke mata. Jadi suka gitu-gitu. Kesian kita ngelihatnya. Oleh karena itu kita bilang, yuk kita cukur Geva, yuk kita cukur. Dalam prosesnya, wah, nggak gampang saudara. Yang punya anak mungkin udah tahu. Waktu anak-anak mau dicukur itu nggak semua loh bisa menikmati prosesnya. Karena dipakai yang itu kan gatel tuh, geli gitu. Waktu Geva dicukur pun dia merontak karena dia geli gitu. Waduh, nggak mau. Sampai dia bilang gini, no papa, no om, no mama, no om loh disebut omnya, om yang cukur, no om gitu. Kenal juga enggak dia, tapi disebut gitu. Tapi waktu saya tahu bahwa ini adalah sesuatu yang baik buat dia, walaupun saya enggak tega, tetap harus dilakuin. Ya kan? Untuk mendatangkan apa? Kebaikan, supaya nextnya dia enggak keringetan lagi. Sama, waktu kita diproses pun seperti itu. Bapak ngelihat, nah aku tahu enggak enak nak, tapi ini baik buat kamu. Imani bahwa dia tuh gak pernah jauh, dia gak pernah pergi, dia selalu ada bersama dengan kita. Amin, boleh kasih tepuk tangan Tuhan yang ngerti dong. Wow. Next boleh. David Roper, seorang hamba Tuhan mengatakan gini, pencobaan kita saat ini betapapun pedihnya sudah disaring melalui hikmat dan kasih Allah. Apapun pencobaan kita,
sudah disaring melalui hikmat dan kasih Allah. Sang pemurni duduk di samping tungku, menjaga nyala api, mengamati prosesnya, menunggu dengan sabar sampai wajahnya terpantul di permukaan emas itu. Proses kita selesai kapan? Proses kita selesai saat kita serupa dan segambar dengan Kristus. Seumur hidup dong Kak, ya memang seumur hidup. Amin. Oleh karena itu jangan anti sama kata-kata proses, jangan. Dalam perjalanan hidup orang Kristen harus terbiasa dengan ini. Tapi tujuannya kita tahu. Tujuannya mendatangkan kebaikan. Amin. Wow. Gak gampang. Saya ngomong kayak gini, wah. Tapi waktu kita ngejalanin, wah semuanya diuji. Semuanya diuji. Ya, saudara ya. Jadi apapun yang terjadi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya teringat cerita Paulus. Boleh di next. Di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Mungkin beberapa di antara kita tahu cerita tentang ini, duri dalam daging. Ya. Di ayat ke-7 dikatakan gini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku, Paulus, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, Paulus ngerti nih, untuk apa tujuannya diberikan duri dalam daging, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus terus menaungi aku. Di ayat ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku Paulus tuh berbicara tentang duri yang ada dalam dirinya. Tidak pernah ada yang bisa menggambarkan secara spesifik duri ini apa, tapi beberapa menggambarkan duri ini adalah sebagai kelemahan tubuh yang menghalangi Paulus untuk melayani Tuhan. Ya. Saat kelemahan tubuh itu terjadi, Paulus loh, saya mau bilang gini Bapak Saudara, Paulus itu kurang totalitas apa melayani Tuhan. Dia sampai 3 kali minta Tuhan, angkat aja nih duri nih. Tapi kita mau sama-sama belajar, bahkan seorang Paulus pun tidak melulu mendapatkan jawaban iya dari Tuhan. Amin. Enggak melulu kita akan mendapatkan iya dari Tuhan. Terkadang harus tunggu, terkadang harus tidak. Kalau jawaban Tuhan atas doa-doa kita iya, indah. Semuanya indah. Amin. Tapi berani gak hari ini kita bilang, kalaupun jawaban Tuhan tunggu ataupun tidak, kita bilang indah. Semua indah. Amin. Oleh karena itu saya selalu bilang gini, dalam doa-doa saya, Engkau baik Tuhan, aku mengucap syukur untuk semua hal yang terjadi dalam kehidupanku dan juga untuk hal yang tidak terjadi dalam kehidupanku. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Amin. Tadi mantap banget, Tuhan Yesus baik. Dari depan sampai belakang saya lihat goyang semua. Waduh. Kecuali Koko. Waduh. Koko agak ya maksudnya ya. Jawaban Tuhan itu apa? Cukupkanlah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan Paulus menjawab, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan dalam kesakan oleh karena Kristus. Gampang diucapnya, Saudara, gampang sekali. Waktu mungkin beberapa kali saya udah membagikan ini ya di tempat ini. Waktu saya tidak diberikan oleh orang tua saya untuk kuliah musik waktu itu,
awalnya orang tua saya bilang kejauhan, karena saya mintanya di ISI di Jogja, Institut Seni Indonesia di Jogja. Kejauhan, oh ya udah. Saya pikir kalau kejauhan saya cari yang deket deh. IKJ di Jakarta, Institut Kesenian Jakarta. Oh kejauhan. Bahkan saat saya sebut satu universitas musik atau perkuliahan musik di Bandung, saya tetap nggak dikasih. Karena endingnya saya tahu bahwa orang tua saya nggak pengen saya masuk ke jurusan musik. Di situ saya kecewa. Dan selama bertahun-tahun saya merasakan saat main musik saya selalu kayaknya gak cukup nih, kayaknya kurang nih, kayaknya gue gak jago-jago banget nih, kayaknya saya terus selama bertahun-tahun saya ngerasa itu. Ini sih gara-gara orang tua saya sih gak ngasih sih, karena gini sih, karena coba aja dulu ya. Ada gak yang seperti itu saudara? Gak usah angkat tangan, gak apa-apa. Nanti agak awkward ya kalau angkat tangan ya. Tapi beberapa di antara kita ada yang seperti itu. Coba aja dulu, aku A, B, C. Pasti sekarang udah A, B, C. Ya, saya mau bilang kayak gini. Saat kita fokus sama masa lalu kita gak akan bisa lihat masa depan kita. Gak akan bisa. Kita gak akan bisa ngelihat masa lalu dan masa depan bersamaan. Gak bisa. Sekali-sekali melihat masa lalu boleh untuk mengambil pelajarannya, mengambil hikmah, tapi fokusnya tetap ke depan. Saat saya merasa gak cukup, tahun-tahun saya selalu kecewa, saya selalu jadi minder, saya selalu iri hati akhirnya. Saya selalu bilang gini, kalau ada pemain gitar yang jago, lu mah gara-gara kuliah musik aja. Jadi akhirnya apa, ngomongin orang, iri, dengki, udah gak bener deh. Tapi saat saya merasa cukup, saat saya mensyukuri apa yang ada saat ini, mungkin gak seperti yang saya inginkan. Ya, tapi saat saya merasa mencukupkan diri, semuanya saya bisa nikmati. Bagaimana kita melihat situasi kita mempengaruhi apa yang kita rasakan. Amin. Ya, saudara ya. Saya mau bilang gini, terkadang situasi itu gak berubah. Saat ada masalah ya tetap aja ada masalah. Tapi saat kita merubah mindset kita, saat kita merubah cara kita memandang, semuanya pasti berubah. Amin. Next. Yang kedua, berhenti membandingkan. 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya mau bilang bahwa Tuhan sudah menyediakan segala yang terbaik kepada kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya, Tuhan sudah mempercayakan berkat-berkatnya kepada kita sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Amin. Sesuai dengan rencana Tuhan. Saya coba gambarkan ya, Bapak Saudara. Kalau saya sedang berlari di trek saya, ya, saya sedang berlari di trek saya nih. Trek saya adalah jalan yang lembut, jalan yang mulus, jalan yang rapi, jalan yang enak sekali. Saya berlari nggak pakai sepatu. Saya bisa berlari nggak pakai sepatu. Di samping saya ada Kristo yang sedang berlari. Dia pakai sepatu. Terus saya bilang gini, Tuhan, kayaknya pakai sepatu bagus Tuhan. Keren tuh. Apalagi sepatunya yang belakangnya ada lampu-lampu ya kan. Bagus tuh, nanti kayaknya pakai sepatu tuh. Saya juga mau pakai sepatu dong Tuhan tuh. Terus Tuhan bilang gak usah, kan treknya beda. Oh enggak Tuhan, saya mau pakai sepatu, saya mau pindah ke trek itu aja deh kalau gitu supaya saya pakai sepatu. Ya Tuhan bilang, ya udah kalau mau pindah ya tinggal nyebrang aja. Saya nyebrang ke treknya Kristo dan saya terus berlari. Baru 5 menit, saya mengeluh. Tuhan, kaki saya sakit ya Tuhan ya. Pakai sepatu dong Tuhan. Oh yaudah pakai sepatu, ya pakai sepatu. Tapi Tuhan bilang, trek kamu tapi bukan yang itu nak. Trek kamu yang sebelah sana, kembali aja. Oh ya udah, tapi saya bawa sepatu saya. Oh silahkan kata Tuhan. Ya. Akhirnya saya kembali ke trek saya. Karena pakai sepatu, jadinya licin. Dan setiap saya berlari, terus terjatuh. Nangkep poinnya Bapak Saudara ya. Setiap kita punya jalurnya masing-masing. Setiap kita punya rutenya masing-masing. Terkadang kebutuhan kita berbeda. Kenapa? Karena rencana Tuhan dalam hidup kita juga berbeda. Glory suaranya bagus bisa memimpin pujian. Saya nggak bisa. Kenapa? Karena bagian saya memang bukan pimpin pujian. Amin. Jadi nggak perlu lihat, wah dia bisa lebih sini, dia lebih sini. Saat kita terus lihat kiri kanan kita nggak pernah ngeliat ke depan. Kita nggak tahu
kapan kita nyampe. Kita nggak tahu ternyata di depan ada batu yang harusnya bisa dilompatin. Kenapa? Karena fokus lihat kiri, fokus lihat kanan. Amin. Wow. Waktu saya ada pengertian ini, wow. Iya benar juga ya Tuhan ya. Semua orang udah punya tracknya masing-masing. Dan diperlengkapi sesuai dengan tracknya masing-masing. Kalau jalan saya lembut, jalan saya bagus, jalan saya bersih, nggak perlu pakai sepatu. Tapi waktu Kristo berjalan di area bebatuan, di area aspal, dia membutuhkan sepatu. Waktu kita ngerti tentang hal ini, kita akan terbebas dari perasaan-perasaan kayaknya saya nggak cukup nih. Kayaknya saya pengen kayak dia nih. Kita akan terbebas dari hal-hal itu dan bisa mulai mengucap syukur untuk apapun yang kita punya. Amin. Wow. Saya mau bilang, berhenti membandingkan. Kita nggak tahu pergumulan apa yang ada di balik senyum seseorang. Kita lihat baik-baiknya aja. Kak David seneng ya, Kak David seneng ya, tapi di baliknya nggak ada yang tahu. Semua orang punya strugglingnya masing-masing. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Kita belum tentu kuat di proses mereka, mereka pun belum tentu kuat di proses kita. Di saat ini, imani, kalaupun ada masalah yang datang sama kita, yakin dan percaya kita bisa melewatinya. Karena pencobaan-pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Wow, boleh kasih tepuk tangan dong buat Tuhan dong. Wah, luar biasa. Saya boleh panggil tim pemuji penyembah, Bapak Saudara. Jadi bangkit dan teranglah. Tahun ini kita mengerti bahwa menjadi terang itu berbicara tentang menjadi berkat untuk orang lain. Dan saya yakin dan percaya saat kita mau menjadi berkat, kita nggak bisa terfokus pada diri sendiri. Kita nggak bisa lagi repot atau sibuk ngurusin saya nggak cukup, saya kurang, saya ini, kita nggak bisa. Waktu kita mau menjadi terang, kita menjadi berkat, fokus kita bagaimana menjadi berkat untuk orang lain. Boleh di next kesimpulan saya hari ini. Yang pertama, Tuhan mau kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Bukan pasrah, tapi mensyukuri apa yang ada. Sekali lagi, berdoa untuk sesuatu yang lebih itu boleh. Berdoa untuk sesuatu yang lebih itu boleh. Tapi andai kata pun Tuhan belum berikan, tetap ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Tetap apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Amin. Yang kedua adalah percaya bahwa apapun yang terjadi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, berhenti membandingkan. Saya yakin dan percaya bukan rasa bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi rasa syukur yang membuat kita bahagia. Amin. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh tepuk tangan buat Tuhan dong. Wow. Baik saudara, saya undang bagi berdiri. Saya sungguh diberkati oleh pujian ini. Kita mau nyanyi sekali lagi ya Bapak Saudara ya. Wow, boleh yuk. Ku puji Kau selama-lamanya, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku puji Kau, ku puji Kau selama-lamanya, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku, Yesus Tuhan. Di dalam setiap situasi kami Tuhan, kami memuji nama-Mu Tuhan. Di dalam setiap situasi kami mau meninggikan nama-Mu. Sepenuh hati kami, seumur hidup kami, Kau memberikan yang terbaik. Kami mau cukup di dalam Kristus, karena kasih anugerah-Mu cukup
bagi kami. Kami gak mau lihat kiri, kami gak mau lihat kanan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana spesifik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tahun ini Tuhan Yesus, ajar kami untuk gak terus melulu melihat hidup kami, tapi berfokus menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya keluarga besar VOT mengerti akan hal ini. Roh Kudus, Kau yang berbicara sebebas-bebasnya, ingatkan kami untuk menjadi pelaku firman, tidak hanya menjadi pendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengerti, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan dong.